Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi biaya. Di sini kita akan belajar tentang salah satu metode penting dalam akuntansi biaya, yaitu metode masuk pertama keluar pertama, MPKP, atau yang dikenal juga dengan sebutan Fleets In, Fleets Out, FIFO. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Sofia Nurlinda, Ulul Albab, Putri Melani Istiqomah, Cici Dwi Septiana, dan Gabriel Hantor. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah kami siapkan. Enjoy for watching semuanya. Baik, kita masuki pembahasan pertama. Metode MPKP menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali dipergunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Rumus untuk menghitung unit ekuivalensi dengan metode MPKP: persediaan produk dalam proses awal tambah produk jadi tambah produk dalam proses akhir. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode MPKP. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mencerminkan aliran fisik barang secara nyata. Yang kedua, nilai persediaan akhir lebih realistis. Yang ketiga, laba cenderung lebih besar saat harga naik atau inflasi. Yang keempat, memudahkan perbandingan keuangan antar periode. Sedangkan yang terakhir cocok untuk bisnis yang terdampak kadaluarsa. Selanjutnya tentang kekurangan metode MPKP. Yang pertama yaitu beban pajak lebih tinggi saat inflasi. Yang kedua, tidak mewakili biaya saat ini dalam HPP. Yang ketiga, kurang menguntungkan dalam laporan keuangan saat harga turun. Yang keempat, kurang cocok untuk industri dengan fluktuasi harga tinggi. Yang terakhir, perlu pencatatan rinci. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik metode MPKP. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu urutan pengeluaran berdasarkan urutan masuk. Sedangkan yang kedua, nilai persediaan akhir lebih mencerminkan harga terbaru. Yang ketiga, laba kotor dan pajak bisa lebih tinggi saat harga naik. Yang keempat, cocok untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa. Yang kelima, mudah diterapkan dan dipahami. Sedangkan yang keenam, menggambarkan aliran fisik barang. Seperti contoh soal berikut, PT Makmur memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Perusahaan menggunakan metode harga pokok MPKP dalam perhitungan harga pokok produknya. Data produksi dan biaya produksi PT Makmur. Data produksi Departemen A dan Departemen B. BDB awal, BBB 80% banding BK 20%. Di Departemen A terdapat 6.000 kg, BTK 40% banding BOP 60%. Di Departemen B terdapat 4.000 kg. Dimasukkan dalam proses sebesar 60.000 kg. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 55.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 50.000 kg. BDB akhir. BBB 100% banding BK 80%. Di Departemen A terdapat 11.000 kg. BTK 50% banding BOP 70%. Di Departemen B sebesar 9.000 kg. Harga pokok produk dalam proses dari Departemen 1 sebesar 15 juta. Bahan bakunya sebesar 4 juta. BTK-nya sebesar 2 juta dan 1 juta. BOP sebesar 2.500.000 dan 3 juta. Biaya produksi di BBB Departemen A sebesar 10.500.000. BTK di Departemen A sebesar 30.500.000, BOP-nya 36 juta. BTK di Departemen B sebesar 10.500.000 dan BOP sebesar 5 juta. Diminta hitung HPP produk jati Departemen 1 dan Departemen 2. Seperti contoh soal yang tertera, PT Makmur memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2.
Bisa dilihat contoh soal. Maka tahap penyelesaian 1, perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1, biaya bahan baku sama dengan 100% dikurang 80% dari biaya bahan baku awal dan biaya bahan baku akhir dikali 6.000 kg ditambah 49 kg ditambah dalam kurung 100% dikali 11.000 kg. Maka hasil yang diperoleh sama dengan 61.200 kg. Biaya tenaga kerja dalam kurung 100% dikurang 50% dari biaya tenaga kerja awal dan biaya tenaga kerja akhir dikali 6.000 kg ditambah 49 kg ditambah 60% dikali 11 kg. Maka hasil yang diperoleh 58.600 kg. Biaya overhead pabrik sama dengan 100% dikurang 50% dikali 6.000 kg ditambah 49 kg ditambah 60% dikali 11.000 kg. Maka hasil yang diperoleh 58.600 kg. Baik, untuk selanjutnya ada di tahapan 2. Tahapan 2 ini adalah tahapan perhitungan HPP Persatuan Departemen 1 dan format perhitungan HPP jadi yang ditransfer ke Departemen 2. Untuk yang format perhitungan HPP Persatuan Departemen 1, itu ada unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi, serta biaya produk persatuan. Unsur biaya produksi itu isinya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Total biaya itu bisa kita lihat dari soal di bagian biaya produksi. Jadi nanti kita tinggal salin di total biaya yang HPP Persatuan Departemen 1. Untuk biaya bahan baku itu senilai 10.500.000, biaya tenaga kerja senilai 30.500.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 36 juta. Selanjutnya ada unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi ini cara menghitungnya ada di tahapan 1 yang isinya tadi adalah perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1. Kalian boleh coba cara menghitungnya itu menggunakan cara yang ada di tahap 1. Jadi, unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku senilai 61.200, biaya tenaga kerja senilai 58.600, dan biaya overhead pabrik senilai 58.600. Biaya produk persatuan itu adalah perhitungan dari total biaya dibagi unit ekuivalensi. Total biaya dari biaya bahan baku adalah 10.500 dibagi unit ekuivalensi senilai 61.200, hasilnya adalah 171,57. Untuk biaya tenaga kerja, total biaya 30.500 dibagi unit ekuivalensinya 58.600, maka biaya produk persatuannya adalah 520,48. Untuk yang terakhir ada biaya overhead pabrik, total biayanya senilai 36 juta, unit ekuivalensinya 58.600, maka totalnya adalah 614,33. Dan jangan lupa untuk total biaya itu harus kita totalkan sampai hasilnya ya. Jadi hasil dari total biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu harus dijumlahkan. Maka totalnya adalah 77 juta. Dan unit ekuivalensi itu tidak perlu dijumlah, jadi langsung menjumlahkan yang by produk persatuan. 171,57 ditambah 520,48 ditambah 614,33 adalah senilai 1.306,38. Selanjutnya ada format perhitungan HPP jadi yang ditransfer ke Departemen 2. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal senilai Rp8.500.000. Didapat dari mana? Rp8.500.000 itu kita dapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Dari Departemen A itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah Rp8.500.000. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal untuk biaya bahan bakunya 20% dikali 6.000 kg dikali 171,57. Untuk 6.000-nya itu dapat dari mana? 6.000-nya itu kita dapatkan dari BDP awal Departemen A. 6.000 itu kita dapatkan dari Departemen A, BDP dari Departemen A yaitu 6.000. 171,57 itu kita dapatkan dari by produk persatuan atau dengan produk persatuan yang ada di format perhitungan HPP Persatuan Departemen 1.
maka hasilnya adalah Rp205.884. Untuk biaya tenaga kerjanya ada di 50% kali 6.000 kg dikali 520,48, hasilnya Rp1.561.440. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik, 50% dikali 6.000 kg dikali 614,33, hasilnya adalah Rp1.842.990. Maka dari hasilnya tadi itu kita jumlahkan ya guys. Maka untuk hasil dari biaya penyelesaian produk dalam proses awal, hasil dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tadi kita jumlahkan, maka jumlahnya ada di Rp3.610.314. Kita tambahkan dengan Rp3.610.314, itu kita tambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses awal tadi yang Rp8.500.000 itu kita tambahkan, maka totalnya adalah Rp12.110.314. Selanjutnya ada harga pokok produk dari produksi sekarang. Jadi ini harga pokok produk di produksi yang sekarang ya, yang harga terbaru. 49.000 kg dikali 1.306,38, hasilnya Rp64.012.620. 49.000 kg dapat dari mana? Itu dapat dari 55.000 dikurangi dengan BDP awal di Departemen A yaitu 6.000, maka hasilnya adalah 49.000. 1.306,38 itu kita dapatkan dari jumlah by produk persatuan yang di bagian format perhitungan HPP Persatuan Departemen 1 yang sebelumnya tadi ya. Maka harga pokok produk yang ditransfer ke Departemen 2 adalah Rp76.122.934. Dapat dari mana? Dapat dari 49.000 dikali 1.306,38, hasilnya adalah Rp64.012.620. Kita tambahkan dengan Rp12.110.314, maka hasilnya adalah Rp76.122.934. Selanjutnya, harga pokok produk dari produksi sekarang yaitu 49.000 kg dikali 1.306,38, hasilnya Rp64.012.620. Nah, untuk mendapatkan harga pokok produk yang ditransfer ke Departemen 2, caranya yaitu hasil penjumlahan harga pokok persediaan produk dalam proses awal dijumlahkan dengan biaya penyelesaian produk dalam proses awal yaitu sebesar Rp12.110.314, dijumlahkan lagi dengan hasil harga pokok dari produksi sekarang yaitu Rp64.012.620, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar Rp76.122.934. Sehingga harga pokok produk yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu sebesar Rp76.122.934. Selanjutnya, harga pokok produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100% dikali 11.000 kg dikali 171,57 yaitu Rp1.887.270. Biaya tenaga kerja 60% dikali 11.000 kg dikali 520,48, maka hasilnya Rp3.435.168. Sedangkan biaya overhead pabrik yaitu 60% dikali 11.000 kg dikali 614,33, hasilnya yaitu sebesar Rp4.054.578, sehingga apabila dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar Rp9.377.016. Jumlah biaya produksi yang dibebankan pada Departemen 1 yaitu sebesar Rp85.499.950.
Sehingga jumlah harga pokok penjualan persediaan produk dalam proses awal yaitu senilai 8.500.000 dijumlahkan dengan jumlah biaya produksi pada periode sekarang yaitu senilai 77 juta, maka totalnya yaitu sebesar 85.500.000. Terdapat selisih 50.000 sebagai akibat pembulatan pada biaya produksi bahan baku dan overhead pabrik. Baiklah, demikian pembahasan yang telah kami paparkan. Semoga informasi dari kami dapat bermanfaat untuk Anda. Thanks all.